الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para masyayikh, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Arba, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Zain, Al-Mukarram Haji Hasbi, Al-Mukarram Haji Usman Helmi, dan seluruh tuan-tuan guru yang hadir, yang mohon maaf lahir dan batin tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga almarhumah Ibunda Haji Tarwiyah dan juga almarhum Haji Syaifuddin, diwakili oleh putra-putri beliau yaitu Bapak Hikmatullah Khair, Bapak Ibnu Jamil, Ibu Upi Nabilah dan juga Taufik Mauludin, beserta seluruh keluarga besar yang mohon maaf lahir dan batin tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada malam hari ini dalam bentuk hujan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan al-marhumah orang yang husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk satu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istitoah, kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada akhirnya kita pun dimautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah sana kita, contoh teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, orang-orang yang selalu konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kelak yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ambil dimakan, Pak. Penghujan biasanya kalau hujan kan lapar. Ayo silakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam di dalam kitab Nasrul Ibad. Beliau menyampaikan, malaikat Jibril alaihissalam, nasihatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hakikatnya nasihat ini adalah untuk kita semuanya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad,
Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kelak kamu akan menjadi mayit. Hidup perlu ada aturan, nggak mau selagu-lagunya Pak. Perlu yang namanya ada aturan. Oleh karenanya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kelak kamu akan menjadi mayit. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia, di mana dan kapan kita meninggal dunia. Tergantung nanti, tergantung Allah Subhanahu wa taala akan memautkan kita. Apakah maut kita dalam keadaan husnul khotimah ataukah dalam keadaan su'ul khotimah? Na'udzubillahi min. Kalau ditanya mah, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Ithnani la yakrahu mabwada. Ada dua hal yang manusia benci dengan dua hal ini. Yang pertama, yakrahul maut. Anak Adam semuanya benci dengan kematian. Karena apa? Karena mereka belum mempersiapkan kematiannya dengan baik. Karena kita nggak tahu al-mautu yang tiba-tiba, kematian datang secara tiba-tiba. Pamitan sama istrinya, mah mau keluar kota, akhirnya mampir ke Glodok. Ya Allah ya Karim. Tuh kan? Na'udzubillahi min. Ithnani la yakrahum nabada. Ada dua hal yang sangat dibenci oleh dua anak Nabi Adam, oleh keturunan Nabi Adam. Yang pertama adalah yakrahul maut, benci dengan kematian. Oleh karenanya buat kita semuanya, hidup itu harus dengan aturan, harus sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh para nabi, oleh para alim ulama, sehingga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sehingga ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai empat hal. Apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah an umurihi fima afna. Umurnya ia pergunakan untuk apa? Apakah dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nih, yang pertama yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umurihi fima afna. Umurnya ia pergunakan untuk apa? Apakah dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita yang tahu Pak. Karena kita yang mengalami umur ini. Coba napa ngaca selesai mandi. Ya Allah, nih uban kayaknya baru satu. Baru melihat satu lah, tambah banyak ini ya. Tadi satu akhirnya banyak banget nih uban ya Allah. Nih, yang pertama yang menjadi muhasabah buat kita pada pertemuan malam hari ini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sehingga ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai empat hal. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Umurnya ia pergunakan untuk apa? Apakah dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dianugerahkan umur yang barokah, umur yang senantiasa bisa kita manfaatkan dalam rangka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak, bentar. Iklan lewat. Ini yang pertama, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sehingga ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Umurnya ia pergunakan untuk apa?
Oleh karenanya gambaran buat kita semuanya di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, idza balagu 'abdi arba'ina sana afaituhu minal balaya salas. Apabila hambaku telah berusia 40 tahun, aku hindarkan ia dari 3 macam penyakit. Yang pertama adalah minal junun, terhindar daripada penyakit gila. Wal juzam wal baros, dihindarkan dari penyakit lepra dan penyakit sopak. Oleh karenanya bagi kita yang sudah berusia 40 tahun, hendaknya kita dawamkan doa di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh kan kalau apa mah pura-pura aja dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Kau ridhai. Berikan kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak-anak cucuku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri dari almarhumah, orang-orang yang senantiasa soleh, yang solihah, yang senantiasa terus mendoakan kepada almarhum atau almarhumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih, kalau orang sudah berusia 40 tahun dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 macam penyakit. Wa idza balagha 50 sana, apabila hambaku berusia 50 tahun, hasabtuhu hisaban yasira. Kalau seandainya hambaku sudah berusia 50 tahun, hasabtuhu hisaban yasira, dia aku hisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Kalau 50 tahun Allah cabut nyawanya dia dalam keadaan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluh, dan amal perbuatannya baik. Wa syarrun nas, kata Rasulullah, sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, man tola umruhu wa sa'a amaluh, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluh, tapi amal perbuatannya jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia dimautkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia 50 tahun, hasabtuhu hisaban yasira, dia aku hisab dengan hisab yang seringan-ringannya. Nih baru 50 nih. Ada yang 60? Wa idza balagha sittina sana, apabila hambaku berusia 60 tahun, habbatu ilaihil inabah, aku berikan dia kecenderungan untuk senantiasa inabah, untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya 60 udah mulai nih, ya, rajin buat ke masjidnya, rajin baca Qur'annya, rajin yang lain-lain. Kenapa? Karena habbatu ilaihil inabah. Mengurangin mancingnya, biasa udah usiaan. Makanya kalau orang mancing mah nggak pernah maju-maju ya Pak ya. Habbatu ilaihil inabah, aku anugerahkan kepada dia kecenderungan untuk senantiasa inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagha sab'ina sana, apabila hambaku berusia 70 tahun, kutibat hasanatuh wa ulqiyat sayyi'atuh, aku catat semua kebaikan-kebaikannya
dan aku hapuskan semua keburukan-keburukannya. Syaratnya tadi, man tola umruhu wa hasuna amaluh, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang dianugerahkan baik itu di bawah 40 ataupun di atas 40, mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa memanfaatkan umur ini dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, tapi ingat fa innaka mayyitun, kelak kamu akan menjadi mayit. Kita sama seperti almarhumah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita persiapkan kematian kita dengan cara-cara yang baik. Karena diungkapkan di dalam surah An-Nazi'at ayat yang pertama dan ayat yang kedua, proses pencabutan ruh seseorang. Wan nazi'ati ghurqa wan nasyidati nasqa. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kita mau mana? Mau dimautkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Israel dengan keras ataukah dengan lemah lembut? Tergantung kita. Ya Pak, Bu. Mudah-mudahan kita semuanya mampu memanfaatkan umur yang diberikan saat ini dalam rangka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah semua orang yang kamu cintai, tapi ingat fa innaka mufariquh, kelak kamu akan berpisah dengan mereka. Keluarga sahibul musibah cinta kepada almarhumah, cinta banget sama ibunya. Ya, oleh karena itu kata malaikat Jibril alaihissalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai semua orang yang kamu cintai, tapi ingat fa innaka mufariquh, kelak kamu akan berpisah juga dengan mereka. Entah mereka duluan atau kita yang duluan. Oleh karenanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia. Salah satu seorang sahabat dari golongan Bani Salimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma biha ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang bisa kami lakukan pada saat orang tua kami sudah meninggal dunia? Naam, ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, yaitu mensolatkan jenazah buat orang tua kita. Kalau kita mampu sebagai seorang anak untuk menjadi imam buat orang tua kita, laksanakan. Kalau kita mampu silahkan, tapi kalau seandainya tidak mampu, kita minta tolong sama kiai, sama ustadz yang di dekat masjid dengan rumah kita. As-salatu alaihima, yang pertama perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia adalah mensolatkan jenazah untuk mereka. Atau dalam ungkapan kitab Dalilul Falihin diungkapkan as-salatu alaihima itu adalah ad-du'a'u, yaitu mendoakan orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara ungkapan di dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih jangan lupa ya, di ba'da salat maktubah, salat fardu, usahakan ya baca rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau pesan Kiai Fahrudin Al-Bantani ba'da salat maghrib jangan lupa baca rabbil firli wali walidayya rabbil firli wali walidayya rabbil firli wali walidayya 99 kali, 100-nya ditambah 1 jadi 100, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih ya, pinter kamu. As-salatu alaihima, yang pertama adalah mensolatkan jenazah atau mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua,
Perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia adalah wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara ungkapan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ibu kita meninggal, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini adalah bagian dari istighfar buat orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ruhnya orang soleh itu pada saat dia meninggal dunia, ya Rabb, anna li hadza, wahai Tuhanku, kenapa kau derajat saya engkau tinggikan ya Rabb? Bi istighfari waladika laka, karena istighfarnya anak kamu untuk kamu. Ya. Penting buat kita semuanya untuk senantiasa wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, kebaikan yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita sudah meninggal dunia adalah wa infadu ahdihima min ba'di mautima, menepati janji-janji yang pernah orang tua kita utarakan kepada orang lain semasa hidup beliau punya hutang, tunaikanlah. Kita sebagai anak bayarin itu hutangnya. Kalau seandainya beliau punya janji-janji yang belum terpenuhi, tunaikan janji-janji tersebut. Kenapa? Karena sahibuddin maglulun fi unuqih, orang yang punya hutang akan terbelenggu di dalam kuburnya sampai hutangnya terbayarkan. Ya, buat anak-anak almarhumah mungkin khawatir almarhumah punya sangkutan dan yang lain-lain. Tanya ini, ya, karena beliau aktif banget ngaji di Masjid An-Najah. Mungkin ya Allahu a'lam bimuradi, ada satu makanan atau satu minuman yang belum terbayarkan. Mudah-mudahan yang keluarga almarhumah bisa coba nih untuk menanyakan lingkungan sekitar, apakah almarhumah punya hutang atau tidak. Nih, perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah wa infadu ahdihima min ba'di mautima, menepati janji-janji yang pernah orang tua kita utarakan kepada orang lain. Yang keempat, kebaikan yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita sudah meninggal dunia adalah wasilatul rahim allati la tusallu illa bihima, bersilaturahim yang masih ada hubungan darah dengan orang tua kita. Kalau ibu kita masih punya kakak atau punya adik, hendaknya kita silaturahimin. Jangan sampai putus obor, jangan sampai mati obor. Kasihan, karena kita nggak tahu, oh ternyata orang tua kita masih ada kakak, masih ada adiknya. Makanya wasilaturahim allati la tusallu bihima, bersilaturahim yang masih ada hubungan darah dengan orang tua kita. Termasuk yang almarhumah rajin taklimnya di Masjid An-Najah. Kita sambang ini ke guru-guru yang sudah mengajarkan ilmu untuk beliau. Kalau biasanya beliau rajin buat sedekah ke masjidnya, jangan sampai putus ini. Ya, sampaikan, niatkan bahwa pahala sedekah yang kita berikan ke masjid, ke orang-orang yang soleh, ke anak-anak yatim, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang senantiasa husnul khotimah dalam kematian beliau. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad menyampaikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tasaddaq ala mautaka, wahai Ali, bersedekahlah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaika, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus satu malaikat. Ngapain ini malaikat? Yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Ini malaikat membawa pahala sedekah orang-orang yang masih hidup diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fayafrahuna biha, itu luar biasa senangnya almarhumah. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, senangnya melebihi pada saat mereka dikasihani oleh anak-anaknya di alam dunia.
wa yaqulun, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampuni liman bagi orang nawwara yang telah menerangi kuburan kami, wa basyirhu bil jannah, dan gembirakan mereka dengan surga sebagaimana mereka telah menggembirakan kami dengan sedekah-sedekah mereka. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bagi keluarga Sohibul Musibah jangan sampai putus nih kebaikan-kebaikan dari almarhumah. Kalau almarhumah sering ya kurban di Masjid An-Najah, jangan sampai putus nih. Ya, jangan sampai putus. Udah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah dengan kita kurban untuk almarhumah orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala kucurkan pahala untuk mereka semuanya. Yang terakhir yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan kenalan-kenalan daripada orang-orang tua kita. Kalau beliau dulu ya semasa bergaul hidupnya sering taklim, ya ketemu dengan ya sahabat-sahabat beliau, ya Allah almarhumah mah rajin hafalannya, cepat hafalannya, orangnya nanya mulu kalau dalam masalah agama, luar biasa. Ya terakhir kemarin sempat ke rumah saya Bang Ibnu, ya beliau cerita, Ustaz tolong doain ya saya supaya begini. Iya Bu Haji, Ustaz mampir ke rumah, akhirnya saya kemari ya doain buat beliau, mudah-mudahan ya beliau orang yang insya Allah menjadi orang yang husnul khatimah, karena saya tahu beliau orangnya solihah ya, orangnya penuh dengan kasih sayang, orang yang senantiasa terus mentadabburi Quran, orang yang rajin taklim. Mudah-mudahan ya kita semuanya yang kenal dengan almarhumah, mudah-mudahan kita ulkuru mahasina mautakum, mampu mengucapkan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Ini kebaikan yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramalah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, pasti kamu akan dapat balasannya. Diungkapkan di dalam surah ke-63 surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan nafkahkanlah sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berdoa pada saat sakaratul maut, dia berdoa, apa doanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tahan sebentar kematian saya. Ngapain kalau ditahan? Fa asaddaqu, aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang yang soleh. Mudah-mudahan ini jadi cerminan buat kita semuanya. Kalau kita dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditunda-tunda dalam berbuat baik. Jangan lupa untuk selalu senantiasa sedekah dan belajar menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Soleh dalam arti al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Kita mampu menegakkan Allah, menegakkan hak-haknya Allah, dan mampu menegakkan hak-haknya manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan istiqomah, kemampuan untuk terus senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.